Dan setiap kali kita berbuat kesalahan, saudara-saudara, kita tahu setiap kesalahan mengandung konsekuensi. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah segala dosamu. Alkitab tidak mengajar kita untuk mengampuni diri kita sendiri. Sebab kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Kita angkat doa kita untuk Laos, sama-sama kita mintakan shalom daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan, berkat Tuhan atas Laos. Mari sama-sama angkat hati kita, angkat tangan kita. Kita katakan shalom Laos, shalom Laos, shalom Laos. Bapa di dalam surga, kami bersahati pagi hari ini. Kami membawa bangsa Laos kepadamu Tuhan. Engkau yang menciptakan bangsa ini. Dan Engkau menciptakan bangsa ini untuk rencanamu yang indah. Dan kami berdoa Tuhan, biar saat ini Tuhan kami berdoa, mengangkat doa kami kepadamu untuk memintakan belas kasihan-Mu, rahmat-Mu, karunia-Mu atas bangsa ini. Tuhan, Engkau yang memberkati bangsa ini, Engkau yang menyinari bangsa ini dengan wajah-Mu, dan Engkau yang menunjukkan jalan-jalan-Mu kepada bangsa ini, sehingga mereka boleh menerima keselamatan yang di dalam Engkau lewat pemberitaan Injil. Tuhan, kami berdoa untuk perkembangan ekonomi bangsa Laos. Tuhan, banyak dari penduduk Laos yang masih hidup di dalam kemiskinan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang memberikan hikmat kepada para pemimpin, kepada pemerintah Laos saat ini, untuk mereka boleh mengatur sistem pemerintahan yang terbaik untuk bangsa Laos. Sehingga Tuhan, penduduk Laos boleh Tuhan bangkit dan boleh mengalami kemajuan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, beri pada para pemimpin Laos, Tuhan, hikmat untuk mengatur banyak hal di dalam kehidupan bangsa Laos. Kesehatan, perekonomian, Tuhan, industri, pendidikan Tuhan, hukum, dan semua Tuhan aspek kehidupan yang ada. Tuhan, biar Engkau yang memberkati bangsa ini. Dan terutama Tuhan, kami berdoa, biar bangsa ini boleh mendapat berkat yang terbesar, yaitu keselamatan di dalam Engkau. Pakai gereja-gereja-Mu Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan, yang ada di Laos. Tuhan, biar mereka boleh bangkit, menjadi terang, menjadi garam bagi bangsa Laos. Kau pakai Tuhan gereja-Mu untuk boleh memberitakan kabar baik, keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Dan bangsa Laos boleh mengenal Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi minta kemurahan-Mu untuk bangsa Laos, turunkan shalom atas bangsa ini. Ini doa kami Tuhan. Sekarang biar Kau berkati kami dengan firman-Mu, yang boleh menerima bagian terbaik yang Kau sudah sediakan buat kami semua. Firman-Mu yang menuntun, firman-Mu membawa terang, firman-Mu yang memerdekakan, dan firman-Mu yang menyelamatkan. Biar hari ini lewat firman-Mu, kami kembali boleh mengenal pribadi-Mu, kami boleh mengenal kasih-Mu yang besar buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-32. Kalau saudara hadir terus dalam ibadah dan mengikuti ibadah-ibadah di PIC Melbourne, saudara tentu ingat bulan yang lalu, saudara ada satu khotbah sampaikan ya oleh Pastor Danny tentang how to deal with guilt. Bagaimana kita menghadapi rasa bersalah dan juga menerima pengampunan dari Tuhan, dan diambil dari Mazmur pasal 32. Dan saudara itu Mazmur yang sangat indah, dan hari ini saya ingin mengajak untuk kita kembali melihat, dan nanti saudara saya ingin kita melihat salah satu bagian yang saya ajak saudara untuk merenungkan bersama-sama, dan saya berdoa saudara, supaya ini menjadi satu kebenaran yang memerdekakan kita semua, atau saudaraku ini bisa
menjadi satu yang saudara pakai untuk melayani orang-orang lain yang membutuhkan. Oke, mari kita baca dulu saudaraku di dalam Mazmur pasal 32, 1-5. Dan hari ini saudara-saudara saya beri judul renungan kita, firman Tuhan, judulnya adalah mengampuni diri sendiri. Oke, forgiving ourselves. Oke. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan yang 5. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat 2 sama-sama. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Puji Tuhan, saudaraku, Mazmur yang sangat indah, dan saudara satu hal yang saya ingin kita semua renungkan. Daud, saudaraku, untuk Daud, hari itu, saudaraku, berkat yang terbesar yang dia terima daripada Tuhan, bukan yang lain. Bukan kekayaan, bukan tahta, bukan kedudukan, saudara, bukan apapun yang lain. Yang dia syukuri hari itu, yang dia, saudaraku, terima sebagai berkat, yang membuat dia berkata, aku ini orang yang diberkati. Oke, how blessed I am. Ya, bahasa Indonesia pakai kata berbahagia, tapi bahasa Inggris pakai kata blessed, how blessed I am, karena dosaku diampuni oleh Tuhan. Dan saudara, itu adalah satu berkat yang luar biasa. Dan saudara, kita semua membutuhkan namanya pengampunan. Dan di sini Daud berkata, bagaimana kita bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan? Nomor satu, kita jangan menyembunyikan dosa. Kita bawa dosa kepada Tuhan, kita akui, dan kita boleh. Kenapa kita mengakui dosa kita kepada Tuhan? Sebab, saudaraku, kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita. Nanti, saudaraku, mungkin kita akan baca kembali ayat itu. Tetapi kalau saudara ingat surat 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9, firman Tuhan berkata, jikalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, sehingga ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Dan saudara, Daud berkata, berbahagialah orang yang dosanya diampuni, yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, pengampunan adalah berkat yang luar biasa, amazing blessing daripada Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang merasakan sungguh-sungguh, saudaraku, betapa indahnya, saudaraku, kalau kita merasakan sungguh-sungguh berkat pengampunan daripada Tuhan. Nah, saudara, ini yang saya ingin kita semua renungkan sungguh-sungguh. Saudaraku, apakah ada sukacita di dalam diri kita waktu kita itu tahu bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan? Nah, saudara, bicara soal pengampunan, saudara, itu adalah satu bahasa yang universal. Semua manusia di muka bumi ini, saudaraku, membutuhkan namanya pengampunan. Mengapa? Karena kita tahu, setiap kita, saudaraku, selalu bisa jatuh dalam kesalahan. Ya, sampai ada pepatah berkata, to err is human. Berbuat kesalahan itu adalah manusiawi. Dan setiap kali kita berbuat kesalahan, saudara, kita tahu setiap kesalahan mengandung konsekuensi. Dan, saudaraku, konsekuensinya seringkali berat, seringkali bahkan, saudaraku, kita tidak sanggup menanggungnya. Dan karena itu, saudaraku, pengampunan itu jadi begitu berarti. Saudaraku, waktu kita tahu, kita dibebaskan dari, saudaraku, hukuman, dari punishment akibat pelanggaran atau kesalahan yang kita lakukan. Dan itu namanya forgiveness, pengampunan. Siapamu juga, it's a universal language. Tetapi saya ingin, saudaraku, kita melihat lebih dalam lagi, saudaraku, apa artinya pengampunan itu. Ada 3 aspek daripada pengampunan, ya, supaya kita tahu, saudara, kita bicara tentang pengampunan, saudaraku, ini sesuatu yang sesungguhnya terjadi. Nomor 1, pengampunan itu bicara soal legal aspect. Legal aspect itu adalah aspek hukum.
Artinya, saudara-saudara, kalau kita berbuat salah, maka secara hukum, secara objektif, kita itu bersalah. Dan kalau kita bersalah, selalu ada konsekuensi. Selalu ada yang namanya hukuman. Dan saudaraku, kalau kita sudah bicara penghukuman, punishment, saudaraku, yang paling severe, yang paling saudaraku serius, di dalam istilah Alkitab itu namanya condemnation, penghukuman. Ya, dan saudara-saudara, karena itu pengampunan, nomor satu adalah membebaskan kita ya dari condemnation, membebaskan kita dari penghukuman dosa. Dosa kita tidak lagi diperhitungkan. Dosa kita tidak lagi, saudaraku, dihukum. Dosa kita dibebaskan, saudaraku, ya seperti seorang yang punya criminal record, saudaraku, dihapuskan. Dan terus saudara, itulah saudaraku aspek pertama daripada pengampunan. Sekali lagi saudaraku, seberapa ini berarti buat kita, bergantung seberapa kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa, kita saudaraku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita selalu merasa diri kita orang baik, ya kita tidak sempurna, ya kita tidak perfect, tapi kita juga tidak jelek-jelek banget, saudaraku ya. Kita merasa kita tidak pernah punya dosa, saudara kita tidak pernah, saudaraku punya dosa kita tidak serius di hadapan Tuhan, kita tidak akan merasakan aspek legal ini. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus pernah berikan satu cerita, saudaraku. Pada waktu dia, kalau saudara baca di Injil Lukas pasal yang ke-7, ya, satu kali dia datang ke rumah seorang yang bernama Simon. Ya, dia adalah seorang Farisi. Dan waktu Tuhan Yesus ada di rumah itu, tiba-tiba ada seorang perempuan masuk ke rumah itu, saudaraku ya, nyelonong masuk ke rumah itu, dan saudara-saudaraku mulai mencuci kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Ya, dengan air matanya. Dan saudaraku selesai itu, saudaraku menyeka ya, dilap dengan rambutnya, saudaraku kemudian diberi minyak wangi. Ya, saudara benar-benar bagian yang paling rendah, saudaraku ya, diberikan bagian yang paling mulia daripada tubuhnya. Ya, saudara, dan waktu itu orang-orang protes, hei, ini perempuan berdosa kok bisa lakukan seperti ini. Dan kemudian Tuhan Yesus panggil tuan rumah namanya Simon. Dia cerita, dia berkata begini, ada dua orang berhutang, satu, saya terus terang lupa, saudaraku hutangnya berapa, tapi yang satu hutangnya banyak, satu hutangnya sedikit. Ya, kalau dua-dua dihapuskan hutangnya, siapa yang lebih berterima kasih? Simon bilang, Tuhan, ya jelas yang hutang lebih banyak. Tuhan berkata, ya, karena itu, kamu terima aku cuman sebagai tamu. Oke, tapi perempuan ini, ya, lakukan yang jauh lebih banyak, dia mengasihi aku jauh lebih banyak. Sebab apa? Dia tahu dosanya lebih banyak dan dosanya sudah diampuni. Saudara, seberapa kita tahu dosa kita diampuni, sebegitulah kita akan bernyanyi Amazing Grace. Saudaraku, semakin kita tahu kita orang berdosa, saudaraku, seperti pengarang lagu itu yang namanya John Newton, ya. Dia berkata, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Saudaraku, atau wretch itu saudaraku benar-benar adalah orang yang jahat sekali. Ya, maaf saudaraku kalau saya boleh pakai istilah ya, itu adalah namanya, kalau dalam istilah kita sering kita pakai ya istilah yang kasar saudaraku, itu bajingan. Ya, seorang seperti itu, tapi diselamatkan oleh Tuhan. Amazing grace. Nah, saudara-saudara, kalau kita merasa diri kita baik-baik, grace tidak akan amazing. Kasih karunia tidak akan amazing. Kita bilang, it's good, but it's not amazing. Ya, itu yang pertama, legal. Tapi saudaraku, pengampunan bukan hanya soal legal. Pengampunan juga mengandung aspek relasional. Pengampunan juga mengandung aspek hubungan. Saudara-saudara, waktu ada kesalahan terjadi, waktu ada dosa terjadi, saudaraku, antara dua pihak, antara satu orang, ya, offender, saudaraku, yang offend orang lain, yang namanya jadi offended, maka saudaraku hubungan antara dua orang itu retak. Saudara tahu, yang pertama mulai jelas terjadi waktu di Taman Eden. Begitu Adam dan Hawa, saudaraku, makan buah pengetahuan baik dan jahat, langsung mereka tidak berani ketemu Tuhan. Ya, saudaraku, saudara pernah bersalah kepada orang lain? Saudara pernah, saudaraku, bersalah pada orang, dan saudara tahu orang itu tahu bahwa saudara bersalah? Dan saudara tahu orang itu marah kepada saudara? Bagaimana perasaan kita? Kita akan rasa segen, kita mungkin rasa takut untuk ketemu dengan orang itu. Ya, oke.
Mungkin ada berkata, enggak, I don't care, saya ketemu aja. Ya, saudaraku, tapi secara umum kita nggak berani akan ketemu, saudaraku ya. Oke, apalagi saudaraku kalau orang punya utang sama orang lain, saudaraku, waduh, saudaraku dari jauh sudah menghindar, saudaraku ya. Karena tahu, dia berhutang sesuatu kepada orang itu. Tetapi begitu, saudaraku, dosa itu diselesaikan, begitu pengampunan diberikan, begitu dikatakan kesalahanmu, aku tidak ingat-ingat lagi. Hutangmu, lupakan semuanya. Maka hubungan itu akan jadi pulih. Tuhan berkata saudaraku lewat Nabi Yesaya di Yesaya 59. Ya, ayat yang kedua, ayat pertama dan yang kedua. Ayat pertama berkata begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doamu. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah segala dosamu. Jadi dosa itu saudaraku bukan hanya mengandung unsur legal, bukan hanya saudaraku yang membuat kita bersalah secara legal, tapi merusak hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu saudaraku forgiveness, pengampunan daripada Tuhan, itu memulihkan kembali saudaraku hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu sebabnya salib Kristus, di mana dosa kita diampuni, dosa kita, hukuman dosa kita dibayar oleh Tuhan. Itu juga yang mengembalikan hubungan kita dengan Allah, sehingga kita tahu Allah sekarang mengasihi kita. Kita boleh datang kepada Allah. Saudara-saudara, kalau kita seringkali, saudaraku pakai istilah ini, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Saudara tahu kenapa kita bisa mendekat kepada Tuhan? Kita bisa mendekat kepada Tuhan karena satu. Karena salib Kristus, karena darah Kristus sudah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, sebab itu saya selalu berkata, yang membuat kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, itu bukan karena kita menyanyi, bukan karena kita worship, tapi karena darah Yesus. Worship kita tidak bisa membuat kita layak ketemu dengan Tuhan, tapi karena dosa kita sudah diampuni. Karena saudaraku, darah Yesus sudah menutup dosa kita. Dan Allah berkata, I do not count your sin anymore. Kita bisa berkata, Lord, I come to you. Dan kita menyanyi, Lord, I come to you. Thank you that I can come to you, enter your presence. Ya, jadi relational. Nah, ada unsur yang ketiga, saudaraku, yaitu namanya unsur personal. Nah, unsur personal ini adalah di mana kita secara pribadi, oke? Yang pertama itu legal, objektif di luar. Yang kedua, relational antara kita dengan pihak lain. Dan yang ketiga saudara, adalah di dalam diri kita sendiri. Pengampunan itu membebaskan kita dari yang namanya guilt, rasa bersalah. Kalau saudara membaca di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima, di kalimat terakhir Daud berkata, engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, saudara ketemu kalimatnya, you forgive the guilt of my sin. Dan guilt itu adalah sesuatu yang kita rasakan di dalam diri kita. It's a painful feeling di dalam hati kita. Nah, saudaraku, Daud merasakan guilt itu ya, rasa bersalah itu, yang dia ungkapkan di dalam ayat yang keempat. Saudara bisa lihat Alkitab saudara. Dikatakan, siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Dia merasa ada perasaan yang tertekan, saudaraku ya. Guilt itu membuat kita punya perasaan yang tertekan, saudaraku. Sesuatu yang membuat kita terus, saudaraku, dikejar, sesuatu yang menghantui kita, dan itu namanya guilt. Saya mau cerita dulu kepada saudara-saudara. Guilt itu ya, atau guilty feelings itu ya. Itu saudaraku sebenarnya adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang benar, dan itu adalah kemurahan Allah kepada kita semua. Dia memberikan guilt itu di dalam hati nurani kita, dalam conscience kita, untuk memberi kepada kita alarm, memberi kepada kita peringatan. You have done something wrong. Bukan untuk membuat kita depres, tapi untuk membuat kita cepat berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Jadi saudaraku, kalau saudara tahu pain, saudara bisa rasakan pain ya, saudara semua sakit ya. Saudara bisa coba cubit tangan saudara, sakit kan ya? Kalau saudara berkata, enggak kok, saudaraku, saudara perlu periksa ke dokter. Ya, hati-hati saudaraku ya. Oke?
Jadi saudaraku di bagian tubuh kita ini ada syaraf perasa yang seringkali menimbulkan pain. Dan saudara tahu, pain itu, sakit itu seringkali melindungi kita. Kalau saudara pegang panci yang panas, saudara begitu pegang, saudaraku, langsung saudara rasakan pain, saudara rasakan sakit, saudara lepas lagi. Supaya apa? Tangan saudara tidak terbakar. Tangan saudara tidak leleh kena panci yang panas. Ya, so thank God for the pain and thank God for the guilt. Sebab kalau tidak ada guilt itu, saudaraku, kita akan terus-menerus berbuat dosa sambil tertawa. Saudaraku, tanpa kita tahu kita sedang menuju kepada kebinasaan. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi saudaraku, kita mesti bersyukur, saudaraku, kalau Tuhan berikan itu. Nah, tetapi, saudaraku, dan waktu Allah mengampuni kita. Waktu kita sungguh-sungguh menerima pengampunan Allah. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengerti kita sudah diampuni. Satu hal yang terjadi adalah guilt itu akan hilang. Ya. Dan digantikan dengan namanya peace, bahkan a joy of forgiveness. Kita akan merasakan itu. Jadi, saudara-saudara, itu adalah suatu yang indah tentang pengampunan. Nah, tetapi saya mau bicara, sudah lebih jauh, hari ini saya mau fokus, saya mau crop tentang aspek yang ketiga, yaitu personal atau tentang guilt ini. Karena saudara-saudara di dunia ini banyak sekali orang yang terus hidup dikejar, dihantui, diikat, saudaraku, dengan yang namanya guilt atau guilty feeling. Sesuatu yang mereka sesali, suatu saudaraku yang mereka terus tidak bisa lepas dari kesalahan yang mereka sudah lakukan, bahkan sesuatu yang mereka sudah lakukan bertahun-tahun lamanya. Saya tidak tahu apakah saudara mengalami seperti itu. Dan saudara-saudara, bagaimana saudara bisa tahu bahwa kita hidup dalam guilt? Saudara-saudara, pernahkah saudara malam-malam saudara terbangun dari tidur saudara dan saudara langsung rasa ingin menangis? Karena saudara ingat satu kesalahan yang fatal, yang saudara rasa itu fatal, saudara bisa lakukan. Saudara pernah ada, saudara rasakan saudara selalu menyalahkan diri saudara. I've done something wrong, I've done something wrong. Oke, bahkan saudaraku tanpa sadar, saudara mulai lakukan namanya, saudaraku self abuse verbal, verbal self abuse. Saudara mulai abuse diri saudara, kata kamu goblok, gitu. Kamu ini bodoh benar, bodoh. Saudaraku, kalau perlu ditambahin saudaraku dengan keplakin kepala sendiri, bodoh, saudaraku pukul dada. Saudaraku, itu semua menunjukkan bahwa kita hidup di dalam guilt. Dan banyak saudaraku, orang Kristen ya, yang punya pengakuan seperti ini. Saya tidak tahu saudaraku, apakah saudara punya seperti ini. Saya tahu Tuhan sudah mengampuni saya. Saya percaya betul Alkitab berkata, dosamu sudah diampuni. Saya tahu darah Yesus sudah menyucikan dosa. Saya tahu Tuhan sudah mengampuni, saya tahu. Tapi saya masih terus punya guilt di dalam hati saya. Oh, kalau saudara rasakan seperti ini, saya berdoa. Dan saudara juga berdoa. Biar firman Tuhan hari ini membebaskan kita semua. Terus saudara, dikejar perasaan bersalah itu suatu yang gak enak. Suatu yang menyiksa ya, torturing. Ya. Dan tentu saudaraku, kita ya ingin lepas daripada itu. Nah bagaimana saudaraku kita bisa lepas daripada ini? Saya mendengar, ya, pertama kali saya mendengar ini, waktu saya masih SMP. Ya, tahun yang lalu tentunya, saudara enggak usah tanya berapa tahun yang lalu nanti karena saudara lalu tebak umur saya berapa, oke? Ya, jadi saudaraku tahun-tahun yang lalu saya masih SMP, saya pernah datang satu camp besar, ya, dan di situ saudaraku ada satu session yang menjelaskan tentang bagaimana mengatasi perasaan bersalah. Dan saudara-saudara, kalimatnya dipasang seperti ini. Ya, belum pakai overhead pada waktu itu, saudaraku, ya belum pakai PowerPoint pada waktu itu, belum ada PowerPoint.
Masih tahun 80-an, saudaraku. Aduh, salah lagi bicara. Oke, dan saudara dikatakan begini, mungkin saudara tahu saudara diampuni, tapi tetap saudara punya perasaan bersalah. Apa jawabannya? Ini jawabannya. God has forgiven you. Allah sudah mengampuni engkau, tapi engkau juga harus mengampuni dirimu sendiri. Dan seringkali saudara-saudara kesalahan kita adalah kita sudah tahu Allah mengampuni kita, tapi kita masih belum mau mengampuni diri kita. Allah sudah mengampuni, tapi kita masih belum mau mengampuni diri kita. Itu sebabnya kita terus dikejar dengan perasaan bersalah. Karena itu hari ini biar saudara semua dilepaskan dari perasaan bersalah, ampuni diri saudara. Ya, forgive yourself because God has forgiven you. Well, saudara-saudara, oke, dan saudaraku setelah itu didoakan, wah banyak yang nangis, saudaraku, oke, aku rame-rame mengampuni diri sendiri, ya, katakan, I forgive you, katakan kepada dirimu, I forgive you. Dan saudaraku menarik sekali bahwa ternyata mengampuni diri sendiri atau self forgiveness ini, saudaraku, adalah sesuatu yang juga universal. Ya, saya tadi sempat saudaraku cek di Google, ya, kurang jelas ya, oke. Saya ketik saudaraku search self forgiveness dan keluar saudaraku 107 juta items dalam waktu kurang dari 1 detik, 0,52 detik. 107 juta items. Menunjukkan saudaraku betapa ini satu topik yang sangat penting. Self-forgiveness. Dan saudara-saudara, hanya artikel yang menjelaskan tentang betapa pentingnya kita mengerti tentang self-forgiveness ini, karena kalau kita bisa mengampuni diri kita sendiri, maka ada banyak manfaat yang kita bisa dapatkan. Terutama saudaraku berkaitan dengan mental health kita. Ya, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa menerima diri kita sendiri, kita bisa saudaraku, dan yang paling penting apa? Semua itu tujuannya adalah satu. Kita bisa lepas dari perasaan bersalah. Dan buat orang Kristen, saudaraku, buat orang Kristen, ya, yang dikatakan adalah dasar kita mengampuni diri kita sendiri adalah Allah sudah mengampuni kita. Kalau Allah saja bisa mengampuni kita, kita harus juga bisa mengampuni diri kita sendiri. Dan saudara-saudara, pertanyaannya adalah begini, apa yang Alkitab katakan tentang self-forgiveness? Ya, kebenaran apa yang kita bisa dapatkan dalam Alkitab tentang forgiving ourselves, mengampuni diri sendiri, atau self-forgiveness. Nah, saya ingin sampaikan pada saudara-saudara. Di dalam Alkitab, saudaraku, tidak ada satu ayat pun yang mengajar kita tentang self-forgiveness. Baik secara eksplisit maupun secara implisit. Tidak ada satu ayat pun. Saya sudah mencari, saudaraku, saya sudah search, ya, saya ketik saudaraku self-forgiveness Bible verse. Dan keluar saudaraku cukup banyak ya website, ya tulisan-tulisan tentang ayat-ayat Alkitab tentang self-forgiveness. Tapi tidak ada satupun ayat disebutkan tentang bagaimana kita itu mengampuni diri kita sendiri. Ayat-ayatnya adalah bagaimana Allah mengampuni kita. Ayatnya adalah kita harus mengampuni orang lain. Kita harus saling mengampuni. Dan itu semua benar. Tetapi tidak ada satupun ayat yang berkata kita harus mengampuni diri kita sendiri. Mengapa, saudara? Karena self-forgiveness itu bertabrakan dan bertentangan dengan kebenaran dan pengertian tentang forgiveness di dalam Alkitab. Oke, di dalam Alkitab. Kalau kita lihat saudara dalam Alkitab, apa artinya forgiveness itu?
Kita harus mulai dulu, saudaraku, tentang aktornya. Di mana ada pengampunan, saudaraku, selalu ada dua pihak. Harus ada dua pihak. Satu, saudaraku, namanya pihak yang bersalah. Saya sebut saja istilahnya bahasa Inggris offender. Oke ya, gampang toh? Yang kedua adalah pihak yang disalahin. Ya, yang kita sering sebut victim, atau kita lebih gampang supaya lebih uniform, offended. Jadi ada offender, the offender, ada the offended. Selalu ada dua pihak. Oke? Nah, offender melakukan offense, kesalahan terhadap offended. Ya, yang melukai, menciderai, ya membuat sedih dan lain sebagainya. Nah, pengampunan hanya bisa diberikan oleh orang yang offended terhadap offender. Saya pernah satu kali, saudaraku, hadir di sebuah training konselor untuk persiapan KKR. Ya, disiapkan kan selalu perlu konselor ya, saudaraku ya, pembimbing nanti kalau ada jiwa-jiwa baru, saudaraku yang baru percaya Yesus. Nah, di training itu, saudaraku, saya duduk, lalu yang trainernya, saudaraku ya, yang mengajar sesi konseling itu, mulai dengan kalimat seperti ini. Saudara-saudara, sebelum kita mulai belajar tentang bagaimana kita membimbing orang-orang jadi konselor, saya ingin mulai dulu dengan ini. Saya ingin sampaikan kepada saudara semua, atas nama orang tua saudara, papa, mama saudara, saya ingin minta maaf atas kesalahan yang mereka lakukan kepada saudara-saudara semua. Saudara-saudara, waktu dengar itu saya langsung berkata, gimana kok bisa ya? Ya. Gimana satu orang berkata, saya minta maaf kepada kamu atas nama orang tuamu. Ya, ampuni. Saya berkata, yang bisa mengampunikan papa mama mereka sendiri. Yang bisa minta ampun kan papa mama mereka sendiri. Bagaimana, saudaraku, orang lain bisa mewakili orang lain itu minta ampun? Saya mulai merasa agak bingung, saudaraku. Tapi oke, saya dengarkan saja, saudaraku. Tapi di situ, saudaraku, mulai terasa ada sesuatu yang aneh. Dan, saudaraku, saya mulai merasa, well, perhaps this is something that is not connected rationally, ya, secara pikiran, not really correct logically, but perhaps comforting emotionally. Ya, mungkin secara emosi, oh ya papa mama saya minta ampun, oh ya saya ampuni, saudaraku. Mudah-mudahan pulang mereka tidak ketemu sikap yang sama yang papa mama mereka lakukan. Oke, saudaraku, tapi ini suatu yang saya mulai rasakan. Wah. Ya. Jadi ini ya suatu yang menghibur di dalam hati. Nah, saudaraku, jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi ini ada offender, ada offended. Yang bisa mengampuni offender ini hanya offended. Tidak bisa orang lain. Itu sebabnya, saudaraku, kalau saudara baca dalam Markus pasal 2, waktu Tuhan Yesus ada di sebuah rumah di Kapernaum, lalu, saudaraku, atapnya dijebol atau rumah dijebol, lalu diturunkan, saudaraku, orang lumpuh yang di atas tempat tidur. Saudara ingat ya? Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, anakku, dosamu diampuni. Orang Farisi langsung marah. Dia berkata begini, orang ini menghujat Allah. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah sendiri? Dan saudaraku, berarti kan yang dikatakan orang Farisi itu benar. Maksudnya siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah sendiri itu benar. Yang salah adalah orang ini menghujat Allah. Sebab mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Dan Allah bisa mengampuni dosa. Tetapi saudaraku, kalimat dari orang Farisi ini benar. Bahwa yang bisa mengampuni dosa adalah Allah sendiri, sebab Allah adalah pihak yang offended. Nah, jadi saudaraku, pengampunan hanya bisa diberikan dari offended kepada offender. Nah, sekarang mari saudara bayangkan, saudaraku, saudara coba saudara dalam pikiran saudara ya, katakan bersama-sama dengan saya, saudaraku, sebutkan nama saudara, Daniel, I forgive you. Oke, nah, saudara sebut nama saudara. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Kalau saya berkata Daniel, I forgive you, siapa Daniel dan siapa you? Dua-dua adalah saya. Jadi saya adalah offender dan offended. Saudaraku, menjadi satu lingkaran yang circular yang membingungkan.
Bagaimana saya bisa mengampuni diri saya sendiri? Apa yang diri saya lakukan, apa kesalahan diri saya lakukan terhadap saya? Dan kalau diri saya melakukan sesuatu yang salah terhadap saya, kenapa dia melakukan kalau bukan saya yang menyuruh? You start to see this. Tetapi, saudaraku, di dalam ini semua, saudaraku, sesuatu yang orang tetap rasakan, ya itu menghibur, itu memerdekakan dan lain sebagainya, that is fine. Tetapi, saudaraku, tetap di dalam Alkitab berkata, ya, kalau kita yang berbuat dosa, maka kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Saudara-saudara, bayangkan saja ya, tentu tidak terjadi, saya harap tidak pernah terjadi. Saudara pukul teman saudara, oke? Pukul teman saudara, sampai dia kesakitan. Lalu saudara pulang ke rumah, dan karena saudara lagi emosi, saudara pulang ke rumah, saudara mulai sadar, karena panasnya mulai mereda, ya, hati saudara mulai reda, saudara mulai nyesel, aduh, kenapa aku salah ya, aku pukul dia. Lalu saudara mulai berkata, panggil nama saudara, berkata, siapa nama saudara? I forgive you, I forgive you. Besoknya saudara datang ke teman saudara, dia berkata, kita baikan ya. Teman saudara berkata, kenapa? Because I forgiven myself. Can you do it? Tidak bisa, saudara. Karena yang offended, hanya yang offended yang bisa mengampuni offender. Saudara tidak bisa mengampuni diri saudara sendiri sebab saudara tidak bisa bersalah kepada diri sendiri, sebab saudara yang bersalah. Dan terus saudara, itu sebabnya Alkitab tidak pernah mengajar untuk kita mengampuni diri kita sendiri. Alkitab cuma mengajar kita perlu diampuni. Diri kita perlu diampuni. Nah, saya ingin saudaraku perhatikan kalimat ini ya. God has forgiven you, but you also need to forgive yourself. Tuhan sudah mengampuni engkau, tapi engkau perlu mengampuni dirimu sendiri. Kalau enggak, engkau enggak bisa bebas dari guilty feeling. Artinya begini, saudara, perhatikan ya. Artinya begini, pengampunan Tuhan tidak cukup untuk membebaskan saudara dari perasaan bersalah. Saudara harus menambah pengampunan daripada Tuhan dengan pengampunan saudara sendiri. Kalau saya mau perdalam, saudaraku, berarti grace daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan tidak cukup untuk menghapus kesalahan saudara. Saudara perlu menambah your own grace. Dan saudara, segala sesuatu yang kita tambahkan kepada kasih karunia Allah akan meniadakan kasih karunia itu sendiri. Dan saudara, kalau saudara melayani orang yang merasa seperti ini ya, saya tahu Tuhan sudah mengampuni saya, tapi saya masih terus merasa bersalah. Saudara, jangan paksa mereka berkata, ayo sekarang ampuni dirimu, ayo ampuni dirimu, ayo ampuni dirimu. Saudaraku, you will not help them, you will make them worse. Kenapa? Saudara menambah beban yang memberatkan beban yang mereka sudah pikul. Mereka sudah terbebani, saudaraku, dengan perasaan bersalah. Saudara tambahin lagi perasaan bersalahnya dengan apa? Engkau bersalah karena engkau tidak bisa mengampuni dirimu sendiri. Sekarang kesalahanmu tambah. Yaitu engkau tidak bisa mengampuni dirimu sendiri. Saudaraku, tambah stres, tambah depres. Dan karena itu, saudara, self-forgiveness itu memang sesuatu yang kelihatannya menghibur, tapi tidak pernah benar-benar bisa memerdekakan. Dan seringkali, saudaraku, pada akhirnya, orang justru berkata seperti ini, I know that God has forgiven me, but I still cannot forgive myself. Saudara pernah dengar orang berkata seperti ini?
Atau mungkin itu saudara sendiri. Ya. Dan kalau seperti ini, saudaraku, jawabannya apa? Saudaraku, jawabannya mulai perkatakan firman Tuhan. Oke, Allah sudah mengampuni aku, saudaraku, dan seterusnya, saudaraku. Tetapi seringkali itu enggak membantu. Ya. Seperti katakan, justru membuat orang makin merasa tertekan. Nah, kita mesti melihat, dan sekarang saya ingin bersama dengan saudara merenungkan sungguh-sungguh, kita melihat lebih dalam. Kalimat ini, saudaraku, I cannot forgive myself, even though God has forgiven me. Itu ada akar yang dalam sekali, yang kita semua harus sadar, kita semua harus tahu. Dan saya berdoa, saudara semua berdoa, supaya lewat kebenaran ini, firman Tuhan bisa membongkar sesuatu yang ada di dalam diri kita yang mungkin kita nggak sadar. Apa yang membuat kita merasa kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri, walaupun kita tahu Tuhan sudah mengampuni kita? Ada 4 hal. Nomor 1, penyebab pertama adalah overrated self-image, hidden pride, and narcissism. Ya, citra diri, rasa diri berharga yang berlebihan, kesombongan yang tersembunyi, dan rasa cinta diri yang berlebihan. Kita merasa diri kita begitu baik, saudara, sehingga waktu kita berbuat salah, kita tidak bisa menerima keadaan itu. Kita menolak keadaan itu bukan saya, aku enggak seperti itu, aku ini orang baik. Dan saudara-saudara, aku tidak mungkin bisa bikin kesalahan seperti itu. I cannot believe I did it. Saudara pernah ada merasakan seperti itu? Dan saudaraku bertahun-tahun bilang, how can I do that? How can I do that? Saudaraku, kata how can I do that berarti aku ini sebenarnya orang baik loh. Dan kita tidak pernah sadar, saudaraku, siapa diri kita. Kita tidak pernah sadar, saudaraku, siapa sebenarnya, apa nature daripada kita. Nah, disinilah, saudaraku, disinilah kita harus mau membiarkan Alkitab menunjukkan, menjadi cermin siapa diri kita. Kalau saya membaca di dalam Roma pasal 3, 23, 1 ayat dari sekian banyak ayat. Ya. Atau Yesaya 64 ayat ke-6, saya kutip dari Yesaya 64 ayat ke-6. Dikatakan begini, kita sekalian seperti orang najis, dan kesalahan kami seperti kain kotor. Itu saudaraku Alkitab katakan tentang kita. Dan itu saudaraku sangat berlawanan dengan prinsip yang berkata saya ini orang baik, oh kita ini sebenarnya semua orang baik. Di hadapan Tuhan kita adalah orang berdosa. Daud saudaraku bahkan dia di dalam Mazmur 51 dia menangis berkata di dalam dosa aku dikandung ibuku. Kita dilahirkan sebagai orang berdosa. Dan karena kita orang berdosa saudaraku berbuat dosa. Itu bukan sesuatu yang di mana kita jatuh dari tempat yang tinggi. Kita semua punya potensi seperti itu. Saudaraku, anak kecil, orang tuanya tidak pernah ngajar berbohong. Mereka bisa berbohong dengan sendirinya. Kenapa, saudaraku? We are all born sinners. Dan waktu kita menolak itu, maka kita berkata, kalau saya berbuat dosa itu suatu yang eksepsional. Kalau saudara ngerti statistik, itu outliers. Itu benar-benar perkecualian. Saya sebenarnya tidak seperti itu. Itu yang membuat kita tidak bisa mengampuni diri kita. Itu saudaraku yang membuat kita tidak bisa menerima bahwa kita berbuat salah. Kita menjadi struggle dan terus dihantui perasaan bersalah. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus membiarkan firman Tuhan merendahkan kita. Bahkan kita membiarkan Tuhan saudara berbicara keras kepada kita untuk menunjukkan siapa kita. Saudara baca dalam Wahyu pasal yang ketiga. Tuhan berkata kepada jemaat di Laodikia. Demikian. Engkau berkata, ya dia mulai dengan ayat 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. I know you inside out. Okay? I even know you better than you know yourself. Engkau berkata engkau ini kaya. Engkau memperoleh kekayaanmu dan engkau tidak kekurangan suatu, padahal
engkau tidak sadar, engkau ini melarat, celaka, miskin, buta, dan telanjang. Saudara lihat ya, wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Saudara tahu, ini kan statementnya sangat humiliating ya. Saudaraku, Tuhan tuh kok menghina bener ya jemaat Laodikia ini. Saudaraku, tapi Tuhan bukan menghina. Saudara tahu artinya menghina adalah saudaraku merendahkan seorang lebih rendah daripada derajat mereka. Tapi Tuhan tidak berkata, jemaat Laodikia, kamu mesti melek dan kau tahu bahwa inilah keadaanmu yang sebenarnya. Tuh cuman kesombonganmu membutakan engkau dari tahu keadaanmu yang sebenarnya. Sehingga engkau tidak pernah tahu bahwa engkau membutuhkan namanya forgiveness, engkau membutuhkan namanya the grace of God. Saudara, kalau saudara sulit mengampuni diri saudara, saudara merasa saudara sulit mengampuni diri saudara sendiri, saudara mesti kembali kepada salib Kristus yang menunjukkan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Hanya waktu kita tahu kita orang berdosa, maka kita akan berhenti berkata, I need to forgive myself. Kita akan berkata, I need God's forgiveness. Yang kedua, ada idolatry yang tersembunyi dari yang namanya self-righteous standard. Saya tahu Tuhan sudah mengampuni saya, tetapi saya tetap merasa saya ini gagal. Saya tetap merasa saya ini bersalah. Kenapa? Karena standar kebenaran saya lebih tinggi daripada standar kebenarannya Tuhan. Dan saya belum bisa hidup seperti standar yang saya tahu saya harus hidup. Saudara-saudara, ini problem yang kedua. Yang saudaraku, di mana kita tuh menuntut diri kita untuk memenuhi requirement tertentu, dan kita terus gagal di situ. Dan kita berkata, walaupun Tuhan mengampuni saya, tapi saya tetap gagal, dan karena itu, ya Tuhan mengampuni saya boleh, tapi I'm still bad. I'm still a failure. Waktu saudara-saudara kita hidup dengan idolatrous standard, maka pengampunan daripada Tuhan itu meaningless buat kita. Saudara pernah rasakan begini enggak? Ya, saya tahu Tuhan mengampuni saya, tapi kesalahan yang saya buat itu membuat saya kehilangan sesuatu yang berharga dan itu yang saya sesali. Saudara pernah enggak? Kalau saudara pernah lakukan itu, dengar baik-baik. Apa artinya itu? Artinya adalah sesuatu yang saudara kehilangan akibat kesalahan saudara, itu jauh lebih berharga daripada pengampunan yang Tuhan beri kepada kita. And that is idolatry. Saya kehilangan sesuatu, hancur sesuatu yang sebenarnya saya bisa dapatkan kalau saya tidak melakukan kesalahan itu. Dan saudara tidak bisa move on dari situ. Berarti sesuatu itu adalah idol di dalam hati saudara. Dan saudara-saudara, karena itu kita tahu sebenarnya ada akar dosa yang lebih dalam waktu kita berkata, I cannot forgive myself. Dan Rasul Paulus berkata demikian. Apa yang dahulu kuanggap keuntungan, standar yang aku capai dalam hidupku, sekarang kuanggap rugi. Kenapa? Sekarang aku tahu standar yang tertinggi sudah aku dapatkan di dalam Kristus. Bukan karena usahaku, tapi karena Kristus yang memberikan dari kasih karunia yang ku cuma terima dengan iman. Saudara-saudara, berkat apa yang saudara masih kejar dalam hidup ini? Kalau ada yang lain yang selain Tuhan yang saudara masih kejar dalam hidup ini, saudara, satu waktu saudara bisa masuk di dalam guilt. Waktu saudara kehilangan, saudara lakukan kesalahan yang membuat saudara kehilangan yang saudara kejar dalam hidup ini.
Pengampunan daripada Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Oh, engkau diangkat menjadi anak-anak Allah. Allah menerima engkau, itu semua tidak ada artinya sebab idol itu lebih penting daripada Allah di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Yang ketiga, mengapa kita tidak bisa mengampuni diri kita? Karena kita mengambil tempat yang harusnya milik Allah, yaitu sebagai hakim yang adil. Kita sekarang mau jadi hakim atas diri kita sendiri. Kita mau main hakim sendiri atas diri kita. Dan itu sebabnya saudaraku, walaupun kita sudah berkata, kalau kita berkata Tuhan, aku datang kepadamu, ampuni dosaku, dan saudaraku waktu kita datang kepada Tuhan. Tadi saudaraku 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Dan Allah berkata, your sins are forgiven, your sin is forgiven, dosamu sudah diampuni. Kita mesti berkata, no, belum. Waktu kita berkata, belum, itu kita sudah menjadi hakim atas diri kita sendiri. Kita sudah mengambil tempat Allah, yang adalah hakim yang adil. Dan saudara-saudara, sekali lagi, kita melihat ada satu dosa yang tersembunyi, yaitu kita mau menjadi tuan atas diri kita sendiri. Sehingga kita yang menentukan, kita ini benar atau salah, kita sendiri yang menentukan. Apa yang Tuhan katakan, enggak terlalu penting buat kita. Dan itu yang membuat kita terus bisa dihantui, dikejar oleh perasaan bersalah. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4, dia berkata gini, aku tidak akan membiarkan diriku diadili oleh pengadilan manusia. Dan ini bukan pengadilan legal ya, okay. Tapi dia bicara pengadilan, bicara soal bagaimana engkau dinilai orang lain ya. Aku tidak akan mau dengar penilaian orang lain. Bahkan aku tidak menghakimi diriku sendiri. Hakimku adalah Tuhan. Dan dia berkata, karena Tuhan sudah berkata, you are righteous. Maka aku berkata, I am righteous. Aku tidak akan terus mengukur-ngukur seberapa baik aku. Aku berkata, Lord, if you say I'm righteous, your verdict, okay, keputusanmu itu yang ku dengar. Dan aku akan hidup menurut keputusanmu, bukan menurut keputusanku sendiri. Saudara-saudara, kita mesti merendahkan diri. Turun dari tahta pengadilan di mana kita menjadi hakim. Dan biarkan Allah yang menghakimi kita. Dan disitulah kita bisa menerima kasih, karunia, kemurahan daripada Allah. Yang keempat, yang terakhir. Mengapa kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri, saudaraku? Ya, kalaupun kita percaya, saudaraku, ada pengampunan kepada diri sendiri. Itu karena kita tidak bisa mengerti, kita belum bisa memahami. Yang saya sampaikan di awal tadi, dalamnya pengampunan yang Allah beri kepada kita. Saudara-saudara, saya cuma ingin sampaikan kepada saudara semua. Kita perlu sungguh-sungguh berdoa. Dan saya tidak akan pernah berhenti untuk mengajak saudara semua sungguh-sungguh. Seek the revelation of the cross of Christ. Minta terus pewahyuan akan salib Kristus. Karena disitulah kita bisa melihat dalamnya pengampunan yang Allah beri kepada kita. Saudara perhatikan kalimat ini sekali lagi. Aku tahu Allah sudah mengampuni aku, tapi aku masih belum bisa mengampuni diriku sendiri. Artinya apa, saudaraku? Pengampunan yang Allah beri itu jauh lebih murah daripada pengampunan yang aku berikan dalam diriku sendiri. Kita tidak pernah bisa mengerti berapa mahal dan berapa dalam pengampunan daripada Tuhan. Kenapa demikian, saudaraku? Kalau kita urut dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 tadi, puncaknya ada di sini. Karena kita tidak pernah tahu seberapa berdosa kita dan seberapa besar konsekuensi dosa itu. Kita selalu merasa kalau Tuhan mengampuni kita itu gampang. Karena dosa kita itu kecil. Tapi saudara tentu ingat tadi ada pujian yang kita naikkan, Here I am to worship. Ya, saudara ingat bridge-nya, kata apa?
I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Kalau saudara tahu sungguh-sungguh harga dosa yang Allah bayar untuk kita, baru kita bisa berkata, pengampunanmu is enough, even more than enough. I don't need to forgive myself. I have received the greater forgiveness, even the highest forgiveness. Saudara, saya baca di dalam Kolose pasal 2, 13, 14. Dikatakan waktu Allah mengampuni dosa kita, apa yang dia lakukan? Dia memakukan dosa kita, surat hutang dosa kita di atas kayu salib. Dan Yesus mati. Yesus mati. Harga pengampunan daripada Allah adalah kematian Yesus. Saya mau tanya saudara, jujur, saudara ada yang pernah enggak mempraktekkan self-forgiveness? Kalau pernah, saudara coba saudara refleksikan. Apa yang saudara lakukan waktu saudara melakukan self-forgiveness? Harga apa yang saudara bayar untuk mengampuni diri saudara sendiri? Almost nothing. Cuman ngomong, I forgive you, I forgive you. Let's move on, I forgive you. No price to pay. No cost to pay. Tapi waktu Allah berkata, I forgive you, dia tidak bisa cuma berkata, I forgive you, it's okay, move on. No. Waktu Tuhan berkata, I forgive you, He sent Jesus to die for us at the cross. Terus saudara, simpulan. Apa yang saya bisa bagikan pada saudara-saudara? Begini, Alkitab sekali lagi, tidak pernah mengajar tentang self-forgiveness. Alkitab tidak mengajar kita untuk mengampuni diri kita sendiri. Sebab kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Dan pengampunan yang sungguh-sungguh, pengampunan yang memerdekakan, pengampunan yang saudaraku menyelamatkan, hanya datang daripada Tuhan sendiri. Kalau saudara mau menerima pengampunan daripada Tuhan, saudara lari kepada salib Kristus. Waktu engkau punya perasaan bersalah, engkau lari kepada salib Kristus, engkau tunjukkan, saudaraku, biar Tuhan tunjukkan siapa diri kita. Biar Tuhan hancurkan saudaraku kebanggaan diri kita. Tuhan hancurkan kesombongan yang tersembunyi dalam diri kita. Tuhan hancurkan saudaraku berhala-berhala idol yang ada dalam diri kita. Tuhan hancurkan standar-standar yang kita buat. Dan kita saudaraku tidak lagi menjadi hakim dari diri kita. Kita merendahkan diri berkata, aku orang yang perlu diampuni. Kita saudaraku tidak menjadi forgiver of ourselves. Kita menjadi orang yang perlu diampuni. We need forgiveness. Lalu kita bisa bersorak, I am forgiven. Jangan pernah coba-coba jadi forgiver for yourself. Because only God can be the forgiver of ourselves. Haleluya. Terus saudara, karena itu ide daripada self-forgiveness ini, walaupun kedengaran bagus kelihatan saudaraku menghibur hati kita. It's all centered on I. Fokus dalam diri kita. Kita mesti bertobat. Kita fokus kepada Tuhan. Saya mau tutup saudaraku dengan bait yang ketiga. Saudara tahu lagu It Is Well With My Soul? Ya, It Is Well With My Soul. Saudaraku, saya ingin kita lihat bait yang ketiga. Setelah itu kita akan berdoa. Berkata begini, my sin, oh, the bliss of this glorious thought. Okay? Dosaku. Okay? Waktu aku berpikir, saudaraku merenungkan tentang dosa, aku melihat sesuatu yang indah. Yaitu apa? My sin not in part but the whole. My sin. Dosaku bukan sebagian tapi seluruhnya. Is nailed to the cross. And, baca sama-sama. And I bear it no more. Dosaku sudah dipakukan di atas salib. Aku tidak mau tanggung lagi beban itu. Beban itu dilepaskan. Sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Lalu apa? Pujian yang keluar. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh my soul. Haleluya.
datang ke salib Kristus dan terima pengampunan yang benar, pengampunan yang memerdekakan, dan pengampunan yang menuntun kepada pertobatan dan mengubah kehidupan kita.